Kembali lagi di Breaking News, pemirsa, sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang beragendakan mediasi. Sidang mediasi gugatan mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo digelar tertutup di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang dihadiri pihak penggugat dan tergugat yang diwakili kuasa hukum Joko Widodo YB Irfan. Hakim mediator ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai undang-undang yang berlaku. Jokowi sendiri tidak hadir dalam sidang karena melapor ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Sidang mediasi akan dipimpin oleh hakim mediator Profesor Adi Sulistiono. Ia diminta pihak penggugat Muhammad Taufik untuk menjadi mediator dalam sidang pertama. Kemudian permintaan ini disetujui para penggugat. Dalam rangka ini berarti orang yang kalian syutingnya suka olahraga 80. Pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang mediasi gugatan ijazah palsu Joko Widodo di Solo, kita akan simak laporan dari Septiantoro dari Pengadilan Negeri Kota Solo. Selamat siang, Septi. Septi, bagaimana perkembangan jalannya sidang mediasi di sana? Ya, Arlisa, hari ini di Pengadilan Solo baru saja telah selesai digelar mediasi perkara diduga ijazah palsu, ijazah SMA Pak Jokowi yang diperkarakan palsu di Pengadilan Negeri Solo. Kemudian hadir tadi para penggugat Muhammad Taufik, kemudian yang tergugat Pak Jokowi yang diwakili oleh kuasa hukumnya, kemudian dari pihak SMA 6, kemudian juga dari KPU Kota Solo. Baru saja telah selesai mediasi yang digelar secara tertutup di ruang mediasi Pengadilan Kota Solo. Hari ini dalam mediasi ditunjuk sebagai hakim mediator, yaitu adalah Prof. Adi Sulistiono sebagai hakim mediator. Sementara Pak Jokowi hari ini tidak berada di sini seperti yang dituntutkan oleh penuntut. Namun Pak Jokowi hari ini sedang di Polda Metro Jaya untuk menuntut siapa-siapa saja yang menyangkakan ijazah dirinya palsu. Septiantoro, untuk mediasi tadi dimulai pada pukul berapa? Ya, tadi pukul 10 sudah dimulai, semuanya hadir kecuali Bapak Jokowi yang diwakili oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Bisa Anda perlihatkan untuk suasana sidang mediasi di sana, Septi? Ya, baru saja setelah selesai ini tampak di belakang saya, mereka sedang melakukan konferensi pers kepada awak media hasil dari sidang mediasi. Baik, bisakah Anda mengubah kamera ponsel Anda menjadi kamera belakang dan menunjukkan kondisi di sana saat ini seperti apa, dan mungkin bisa mendekat, Septi? Karena penonton iNews ingin mengetahui kondisi di PN Solo saat ini seperti apa. Ya, ini sedang berlangsung konferensi pers yang dilakukan oleh kuasa hukum penggugat. Kemudian yang di sebelah sana ada juga konferensi pers yang sedang dilakukan oleh Bapak YB Irfan sebagai kuasa hukum dari Bapak Jokowi. Septi, bisakah Anda lebih mendekatkan ponsel Anda ke konferensi pers tadi, dan penonton Breaking News iNews ingin mendengar kira-kira apa yang disampaikan? Sebentar, Pak. Jadi ini saya tadi menyambung Pak Taufik ya. Ini
dengan mediasi tadi, intinya itu saya berpesan kepada para tergugat ya. Ini saya tunjukkan dulu jadwalnya. Ini sudah disepakati. Jadi ini ada jadwal mediasi. Saya bacakan dulu. Rabu 30 April 2025 ini resume perkara dari pihak penggugat dan tanggapan dari para tergugat. Rabu 7 Mei itu Kaukus. Jadi Kaukus itu akan mempertemukan dari pihak mediator dan prinsipal untuk istilahnya tadi berbicara secara baik-baik dan konstruktif untuk mencapai perdamaian, kira-kira begitu. Terus Rabu 14 Mei itu adalah kesepakatan para pihak. Kemudian pada 21 Mei itu kesimpulan dari mediasi tersebut, apakah tercapai perdamaian atau dilanjutkan pada pemeriksaan perkara. Tapi saya sampaikan dari kesepakatan tadi dalam kesepakatan di dalam itu di mediasi, yang saya tegaskan bahwa para tergugat ini yang saya garis bawahi adalah tolong diingat bahwa ini adalah presidennya Pak Prabowo, bukan lagi presidennya Jokowi. Jadi ketika ada kesepakatan untuk berbuat yang tidak benar, ini bahaya. Kira-kira begitu. Alasan-alasan yang bahwa itu tidak mau menunjukkan dan lain sebagainya, itu dilindungi oleh undang-undang. Karena apa? Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, itu adalah mantan presiden yang kita pilih semua, dan kita berhak untuk mengetahui apa pendidikan beliau dan lain sebagainya. Itu ada dalam undang-undang informasi keterbukaan informasi publik. Dan dia berkaitan dengan undang-undang sistem pendidikan. Seorang sarjana S1 itu harus bersedia untuk publikasikan penelitiannya atau di ruang publik, dari ruang saya di akses. Anda sekarang bisa buka Google, itu punya topik apa, S2-nya topik apa. Jadi aneh. Jokowi itu benar. Today is not president. Today Jokowi is only jadi kalau baik, Septi. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Septiantoro langsung dari Pengadilan Negeri Solo. Selamat kembali bertugas, Septi. Ya pemirsa, sejumlah terlapor tudingan ijazah palsu Joko Widodo menggelar jumpa pers di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta. Deklarasi dukungan dihadiri oleh para terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Di antaranya adalah pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Fauzia Tiasuma, hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pakar telematika Roy Suryo. Para terlapor menghormati langkah Joko Widodo dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Namun mereka juga mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Fauzia dilaporkan sejumlah pihak. Keempatnya dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu. Sementara itu, kuasa hukum relawan Jokowi, Rusdiansyah, menilai apa yang disampaikan Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon sebagai tindakan penghasutan hingga berujung melaporkan ketiganya ke polisi. Hal ini diungkapkan Rusdiansyah dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Sepakat ya, bahwa sebagai ilmuwan kita wajib menghadirkan fakta ya. Tapi ada tapinya, Mas Aiman. Apa itu? Sumber data itu juga harus dari sumber yang kredibel. Tadi skripsikan sebentar. Tadi dikonfirmasi dapat dari Dian itu. Ya kan? Oh, yang versi tadi. Bukan dari Jokowi yang memiliki. Enggak sebentar. Justru itu saya bilang. Makanya kalau Anda ingin menggunakan ya kapasitas Anda sebagai ilmuwan, ada etika.
ilmiah. Apa itu? Ya kan? Apa itu? Anda ilmuwan nggak? Anda ilmuwan nggak? Apa itu etika ilmiah apa? Coba tolong sampaikan etika ilmiah. Anda ilmuwan nggak? Beroleh lah ya. Menurut siapa? Dalam buku apa? Kata profesor siapa? Coba. Sebentar. Coba. Ini bagian saya ini. Ini bagian saya, bukan bagian Anda. Anda nggak usah tanya saya nanti. Nanti saya jawab dulu. Lah, ya saya jawab dulu. Anda nanya terus bagaimana ini? Ini Anda menuduh kita tidak etis secara ilmiah. Kami bertanya. Ya makanya saya jawab. Saya jawab. Mau dijawabin nggak? Iya, makanya. Ya dengar. Diam Anda makanya. Ayo jelaskan. Ya dengar, biar dengar. Gini. Jadi gini Mas Aiman. Ya. Jadi sumber data yang diperoleh oleh teman-teman ini ya melakukan kajian atau studi atau apa ya terkait ijazah saya. Terkait ijazah saya. Etika ilmiah itu apa? Enggak sebentar. Sebentar, Bu. Terkait ijazah ya terkait ijazah diperoleh dari bukan pemilik ijazah misalnya atau dari UGM. Bahkan ya UGM sendiri sudah klarifikasi Mas Aiman beberapa kali bahwa ijazahnya asli. Nah, orang-orang ini ya yang kami laporkan di Polres Jakarta Pusat ini ya telah menyalahgunakan ya. Nah, catat ya. Catat ini pidana loh, menyalahgunakan. Ya telah menyalahgunakan. Maksudnya gimana? Ya, sorry, siapa yang menyalahgunakan? Ya, siapa yang menyalahgunakan? Orang-orang yang kami laporkan. Oke. Ya, mereka bertiga ini menyalahgunakan. Dalam konteks yang kami laporkan ya, kan saya dalam konteks laporkan. Oke. Menyalahgunakan apa? Terduga terlapor yang kami sampaikan tadi ya telah menyalahgunakan keahlian mereka dengan menghasut orang untuk melakukan dugaan tindak pidana. Makanya kami laporkan di Presiden ke-7 Joko Widodo mendatangi gedung Polda Metro Jaya Jakarta Selatan untuk melaporkan tudingan ijazah palsu. Tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi, Joko Widodo didampingi tim kuasa hukumnya langsung masuk ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT melalui pintu samping. Laporan dibuat usai muncul polemik mengenai keabsahan ijazah milik Joko Widodo. Setelah sekitar 20 menit berada di dalam ruang SPKT, Joko Widodo keluar dan menuju ke gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Jokowi menyampaikan akan melaporkan 4 orang terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Tim kuasa hukum telah mengumpulkan bukti-bukti dan dokumen pendukung untuk membuat laporan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi dan informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Wenda Nura di Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat siang, Wenda. Wenda, untuk kondisi terkini di lokasi Anda melapor saat ini seperti apa? Ya, selamat siang Arista dan juga pemirsa. Mengenai ramai kegaduhan yang terjadi di media belakangan ini mengenai tudingan ataupun tuduhan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo. Dan saat ini, pada hari ini, hari Rabu tanggal 30 April, Bapak Joko Widodo ini hadir langsung ke Polda Metro Jaya. Dan kehadirannya ini diduga ataupun dikatakan akan melakukan laporan. Namun untuk nama-nama terlapor kami masih belum mendapatkan informasi langsung mengenai siapa saja yang menjadi terlapor pada laporan yang dilayangkan oleh Jokowi pada hari ini. Dan dapat kami informasikan Arlista dan juga pemirsa bahwa Jokowi bersama tim kuasa hukumnya sudah tiba di gedung SPKT Polda Metro Jaya sekitar pukul 9.50 pagi hari tadi. Namun berdasarkan pantauan kami, Jokowi bersama tim kuasa hukumnya di gedung SPKT ini memang tidak lama, hanya sekitar 20 menit saja. Lalu setelah itu keluar dan langsung mengarah ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum atau
untuk tentunya kami masih menunggu informasi resminya mengenai kunjungannya ke gedung Direskrimum saat ini untuk apa gitu, karena memang tadi pada saat keluar dari gedung SPKT pun baik Jokowi ataupun tim kuasa hukumnya belum berbicara ataupun belum menyapa sedikit pun kepada kami awak media yang sudah menunggu kehadirannya sejak pagi hari tadi. Dan tentunya dapat kami sampaikan bahwa pada saat ini Jokowi bersama tim kuasa hukumnya masih di dalam gedung Direskrimum. Mengenai sedang apa di dalam gedung Direskrimumnya, kami tentunya masih menunggu informasi resmi. Namun kami mendapatkan informasi juga, Arlista dan juga pemirsa, bahwa saat ini Jokowi bersama tim kuasa hukumnya ini sudah membawa berkas-berkas untuk melengkapi laporan dan juga bukti-bukti tentunya, dan dapat dipastikan tadi kami mendapatkan informasi bahwa Jokowi saat ini membawa ijazah aslinya yang ditunjukkan ke tim Polda Metro Jaya. Dan tentunya saat ini kami bersama awak media yang lain masih menunggu kehadiran ataupun Jokowi bersama tim kuasa hukumnya untuk menyapa kami awak media untuk memberikan informasi langsung mengenai pastinya kehadiran Jokowi bersama tim kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya saat ini, tujuannya untuk apa, apakah betul untuk melapor, dan nama-nama terlapornya siapa saja. Dan kami saat ini masih menunggu. Sementara demikian, Arlista. Wenda, berarti dengan kata lain Joko Widodo dan tim kuasa hukumnya masih berada di dalam gedung Dirkrimum hingga saat ini? Wenda, Anda mendengar suara saya? Baik, Wenda, terima kasih atas laporannya langsung dari Polda Metro Jaya, dan selamat kembali bertugas. Baik, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana sebelumnya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Perhimpunan Advokat Pradi atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Perhimpunan Advokat Pradi Persatu melaporkan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Persatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini, diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa Ziatiasuma, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan, dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalamnya kemukakan, tergantung pada nanti penyidiknya yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, ya, 2 T. Kemudian sama Dr. T. Dr. T. Ya. Ya. Ada 3 orang. 3. Barang bukti yang dibawa apa, Bang? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum, kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka akan dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo CS atas tuduhan telah membuat kegaduhan terkait ijazah Jokowi di Polres Metro Jakarta Pusat. Pelapor membantah melayangkan laporan berdasarkan perintah Presiden ke-7 Joko Widodo, melainkan atas dasar inisiatif sendiri. Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat Senin lalu memanggil pelapor Roy Suryo CS atas tuduhan membuat kegaduhan terkait ijazah Jokowi. Kuasa hukum pelapor Rusdiansyah menuturkan telah membawa saksi dan sejumlah bukti lainnya untuk melengkapi berkas laporan. Rusdiansyah membantah ketika ditanya jika laporan yang dilayangkan kliennya kepada mantan Menpora era SBY yaitu Roy Suryo CS atas perintah Jokowi. Menurutnya laporannya murni dilakukan atas dasar inisiatif sebagai warga negara yang menginginkan ketenangan. Pada 23 April 2025 lalu, relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tia Fauzia Tiasum ke Polres Metro Jakarta Pusat. Roy Suryo CS dilaporkan atas pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tidak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan. Dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan TT. Itu kami duga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal